kita tuh 2022 nih baru masuk bulan Februari. Tapi dari awal tahun sampai sekarang ini beritanya bencana itu nggak habis-habis, nggak putus-putus. Kenapa ya? Banyak banget ya bencana alam di negeri plus 62 ini. Apakah kayaknya kita kurang berdoa apa gimana ya nih? Aduh. Tunggu. Ini gempa ya? Kok goyang sih? Kita udahan dulu kali ya. Aduh. Udah lengkap, paket lengkap bencana di kita. Siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menyadarkan masyarakat? Nah, ini gampang pelupa. Yang rame itu kalau ada bencana, wah orang viral dulu. Hai rekan RKN, hari ini barengan sama Diana. Buka masker dulu ya, Om Ben sama Mas Nanda nih biar aku terlihat muka panik dan muka cantiknya begitu ya. Nah, hari ini akan ada Diana, rekan RKN yang juga bakalan ngobrol barengan sama ada budayawan Om Benny Susetio. Yeay, Mas Nanda kita tepuk tangan. Kurang lebih ada 7.500, oh enggak ya, enggak ada penonton di sini ya. Ini lagi COVID jadi kita sesuai dengan prokes nih, maka duduknya juga berjarak ya. Nah, selain ada Om Ben di sini juga ada ini bintang tamu spesial Om Ben ya. Om Ben ada sana dong. Nah, lihat nih ada Mas Nanda Julistia yang merupakan dari Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia. Yeay, kita berikan tepuk tangan lagi. Oke, Mas Nanda ini Om Ben dan rekan RKN, jadi selain peneliti, beliau tuh juga merupakan anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia. Terus Dewan Pengawas Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Dan juga pegiat literasi. Jadi emang banyak banget nih. Aku di sampingnya agak minder gitu loh. Kayak ini artikel aku tuh cuma S-Ikom gitu. Banyak gitu loh. S-nya banyak ya? S-nya banyak. Aku tuh asal nggak SKR ya? Jangan. Aduh, Om Benny jokesnya bapak-bapak. Tapi ya udah, aduh ya. Oke. Nah, Om Ben, rekan RKN dan juga Mas Tanda, ini kita balik lagi nih ke topik pembicaraan kita ya, karena ini tuh sebenarnya nggak cuma dari bulan Januari aja sih, tapi emang dari tahun-tahun lalu atau bahkan mungkin dari ku kecil sih udah merasakan yang namanya gagap bencana. Banyak beberapa kali kayak misalnya yang ngalamin banjir lah, ngalamin ada tetangga kebakaran, ada juga gempa kemarin kayak misalnya di lantai atas. Nah itu tuh agak bingung kalau mau ngapa-ngapain tuh bingung. Apakah, nah ini pertanyaan aku nih. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah Indonesia ini emang rawan bencana dan apa sih yang harus kita lakuin sebagai warga negara yang baik, mitigasi semacam apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari Mas Nanda dulu kali Om Ben. Oh iya. Indonesia rawan bencana. Ya emang bener loh. Tapi nanti katanya bilang nakut-nakutin. Takdir. Kurang berdoa. Jadi kalau ngomong ancaman di Indonesia itu emang banyak. Negara kita tuh negara ring of fire, gunung apinya banyak. Jadi kemungkinan letusan gunung berapi banyak dong. Negara kita pertemuan 3 lempeng. Jadi kalau itu tubrukan gempa dong. Terus diapit samudra besar. Dikit ada gempa bisa tsunami. Banyak kan. Terus belum lagi katanya negara Khatulistiwa. Negara Khatulistiwa kalau lagi musim hujan, hujannya banyak banget. Kalau lagi musim kering, keringnya kering banget. Kalau musim hujannya banyak banget bisa longsor sama banjir. Kalau musim kering bisa kekeringan. Ya banyak lah. Kalau kata penelitian, negara kita tuh laboratorium bencana. Jadi orang-orang seluruh dunia kalau mau belajar bencana tuh ke negara kita. Kita ya, Mas Nanda ya. Aduh, karena udah lengkap banget. Nah, udah lengkap, paket lengkap bencana di kita. Paket lengkap semuanya. Nah, tadi kalau misalnya disebutin kan memang ada bisa dikatakan Indonesia ini sebagai pusat bencana ya, Mas Nanda. Nah, ya. Om Ben kan lihatnya seperti apa nih Om sebagai anak muda nih ya, nih sebenarnya nih anak muda yang Om Ben lihat sebagai budayawan, kita tuh kurangnya apa sih? Sampai kayak ini anak muda kayak aku nih, contohnya nih rekan RKN, nggak tahu apa-apa loh kalau misalnya mau ngadepin bencana gitu. Apa Ya, nih Om Ben bangsa ini kurangnya? kan bangsa pelupa ya. Kesadaran terhadap literasi bencana, pengetahuan, kesiapsiagaan itu jarang menjadi kesadaran publik ya. Jadi kita ini gampang pelupa. Yang rame itu kalau ada bencana, wah orang Viral dulu, viral gitu ya, dulu. men. Putus sosmed dulu. Kemudian Ya,
Mending viralnya bener, viralnya hoax lagi. Aduh, nah kalau soal hoax nanti kita bahas lagi nih nanti ini. Gitu, jadi hoaxnya itu yang bikin takut malah. Nah, itu dari kesadaran kita bahwa kita ini rawan bencana dan kesiapsiagaan itu masih belum menjadi budaya kita. Nah ini yang harusnya menjadi keprihatinan kita bahwa bencana itu kan sebenarnya bisa dicegah, bencana itu bisa diatasi asal kita memiliki kesadaran bahwa bencana itu menghantui setiap saat. Maka ya waspada, siap siaga. Nah, di situ pentingnya menurut saya pendidikan, kesadaran publik untuk bahwa bencana itu bukan ancaman, tapi bencana itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Oke, Mas Nanda nih tadi udah bilang kalau Indonesia ini emang bisa dikatakan dalam tanda kutip takdirnya nih emang begitu, udah emang laboratorium bencana. Terus Om Ben bilang yang missing piece-nya adalah kesadaran kita bagaimana literasi bencana itu dibangun. Nah, pertanyaan untuk Om Ben dan juga Mas Nanda adalah siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menyadarkan masyarakat atau ngasih tahu nih, guys, teman-temanku, rekan RKN, ini penting loh dikasih tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Mungkin dari siapa dulu nih? Mas Nanda Aku dulu. aja ya. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, kita selalu paling gampang nunjuk orang lain. Om Ben. Siapa yang bertanggung jawab? Paling gampang ditunjuk pemerintah. Padahal ketika kita ngomong di sini, ya yang bertanggung jawab terhadap negara kita, ya kita semua, saya bilang gitu. Jadi saya berpikir bahwa salah satunya, yuk kita ngerti tentang bencana dan kita bareng-bareng ngasih tahu ke yang lain. Jadi itu bentuk tanggung jawab kita. Jadi kalau ditanya tanggung jawab semua. Dan ketika ngomong bencana, kan bencana itu identik kalau ada korban kerugian. Kalau nggak ada korban, nggak ada kerugian, itu kejadian alam aja, ancaman. Jadi bagaimana intinya ketika kita memberikan literasi atau sosialisasi, kita bisa mengurangi korban, ngurangin kerugian. Jadi kayak misalnya gini, kalau ada banjir di Jakarta, emang dari zaman Belanda emang banjir. Tapi gimana caranya banjir itu nggak ada korban, nggak ada kerugian, jadi nggak bisa disebut bencana. Karena kalau nggak ada bencana, nggak ada korban, nggak ada kerugian, kita ngomongnya bukan bencana, kejadian alam aja. Oke, berarti sebenarnya tanggung jawab semuanya. Nah, Om Ben setuju nggak Om Ben? Ini tanggung jawab kita. Ya tanggung jawab bersama, karena kita kalau bencana itu kan bagaimana meminimalkan korban dan kerugian kan. Itu kan tanggung jawab bersama. Setiap orang yang ada di Indonesia sadar bahwa bencana itu menghantui kita, maka mengurangi korban ya tanggung jawab bersama. Nah, di sini pentingnya penggiat-penggiat media sosial untuk menyadarkan kepada publik bahwa kita ini harusnya merasa bencana itu sudah harus kita atasi. Karena bencana ada di setiap mata kita, bencana selalu menghantui kita, maka tidak perlu kita khawatir berlebihan, tetapi kita punya kesiapsiagaan. Nah, kalau ngomongin soal tugas bersama tuh, itu tuh sebenarnya paling gampang karena biasa kalau aku pas kuliah ya, pas kerja kelompok itu biasanya ada satu yang kerja, tiganya main laptopan aja. Nah ini nih kalau kerja bersama ini PR-nya banyak gitu ya. Nah, sebenarnya tugas bersama ini yang pertama itu saya nggak bilang bahwa tugas bersama itu kamu nyelamatin orang. Oke. Nah ini perlu dilurusin berarti ya Mas Nanda. Tugas bersama minimal kamu nyelamatin diri kamu dulu. Kan kita nggak bisa bergantung sama orang untuk nyelamatin kita. Jadi tanggung jawab bersama adalah pertama tanggung jawab kamu sama diri kamu. Kalau ada kejadian, gimana kamu bisa selamat? Lah emang kamu mau bergantung sama orang lain kalau ada kejadian? Nggak mau. Jadi independent women ya nggak sih, Om Ben? Nah itu dulu. Itu. Jadi kalau udah bisa sendiri, lalu kita pikir tetap ke orang lain. Bersamanya tanggung jawab pertama. Oke, berarti kita kan ini tugas bareng-bareng, tapi dengan cara mencari tahu tujuannya untuk nyelamatin diri sendiri dulu nih, minimal itu. Minimal nanti nyelamatin diri, nah keluarga. Kita selamat deh, baru kalau bisa selamat, nyelamatin orang lain. Minimal pertama abis nyelamatin diri sendiri, nyelamatin orang yang paling disayanginnya. Kalau suami ke istri, istri ke suami, pacar ke, atau ke siapa, kalau kita udah bisa. Kita sayang. Oh iya betul. Asal kita selamat dulu. Tapi kita selamat dulu. Gitu. Kalau di pesawat kalau ada kita masangin masker ke orang sebelah. Diri dulu baru bisa ngasih. Nah kalau misalnya tugasnya sendiri, nyari taunya tuh kemana sih Om Ben dan juga Mas Nanda? Ini karena tuh yang menjadi sulit adalah kayak ini
oke lah misalnya yang harus tahu gitu nyelamatin diri sendiri, tapi mulai dari mana dulu nih supaya kita nggak gagap gitu loh. Karena tadi kan Om Ben juga ngomong kan, kayak kita tuh bangsa pelupa dan seringnya tuh belajarnya kalau pas viral. Nah, makanya tuh kalaupun misalnya nih aku dan teman-temanku mau cari tahu kayak kalau ada banjir kita kudu gimana sih, kalau ada gempa kita harus gimana sih. Nah, itu carinya tuh dari mana Mas Nanda dan Om Ben gitu loh. Ya pertama ya kita harus memiliki pengetahuan. Nah, kemana cara pengetahuan? Ya membaca. Baca. Lah, Jadi, terus searching membaca di Google. mana? Ya searching Google banyak. Terus juga banyak panduan-panduan. Terus ada lagi yang paling praktis adalah bagaimana dengan kesadaran kita itu kita kan bisa menghubungi otoritas yang berwenang untuk memberikan pelatihan, pembinaan. Jadi harus aktif juga masyarakatnya. Jadi jangan nunggu. Lah, yang penting sebenarnya dengan dunia era digital ini, bagaimana membuat dikomunikasikan yang sederhana. Apa sih itu artinya bencana itu? Bencana itu kalau ada korban. Bencana itu kalau berarti selalu membawa dampak kerugian. Lah dari situ kemudian literasinya dibikin yang menarik. Berarti Romo, Om Ben, aduh kok jadi ngomong Romo pikirin siapa ya? TikTok kan bisa. Iya sih, Om Ben, tapi maksud aku tuh gini loh, kayak bahasa-bahasa yang sederhana tuh kadang takutnya menjurusnya ke hoax, terus karena sumbernya misalnya kalau aku ngebaca dari beberapa institusi pemerintah, aku juga nggak ngerti dan nggak paham gitu loh. Itu penerjemahnya yang tidak sesuai dengan konteksnya dan tidak punya kemampuan membangun narasi, maka perlu sinergi. Tapi kalau menurut Om Ben nih, literasi bencana dari beberapa institusi pemerintah saat ini untuk membangun masyarakat yang sadar bencana tuh udah baik. Wah ini jagonya. Om Ben lempar loh. Ya, jangan culik dong. Oke, kita beralih rekan RKN dari Om Ben ke Mas Nanda. Bencana itu kalau misalnya kita bencananya terkait dengan cuaca, bisa cari ke BMKG, cari aja websitenya BMKG, lihat di situ. Keywordnya apa keywordnya? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu berarti kalau cuaca tuh maksudnya kayak hujan. Hujan, banjir. Oh, oke. Nah, kalau mau ngomong tentang gempa, tentang gunung berapi, ada namanya PVMBG. Agak cepat ya, makanya itu agak susah ke masyarakat. Iya, betul. Pusat Vulkanologi dan Bencana PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Nah, itu cari aja tuh keywordnya. Tapi kalau susah juga mengingat itu, cari aja BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saya tuh kalau bencana biasanya yang saya bisa pegang 3 itu. Soalnya kalau yang lain tuh kita nggak tahu hoax atau enggaknya. Nah, saya itu kalau kejadian bencana. Tapi sekarang sebelum bencana kita perlu tahu juga nih. Saya cuman akan keyword saya cari namanya IRBI. Indeks Risiko Bencana Indonesia. Nggak ada yang lebih mudah lagi. Iya, Om Ben aja. Bahasanya memang masih berat-berat kan. Itu makanya itu menjadi PR itu. Jadi cari IRBI keywords. Nah, nanti di IRBI itu ada namanya indeks risiko. Tinggal gini, kamu orang mana? Jakarta, cari aja di Jakarta. Oh, indeks gempanya berapa, rendah, tinggi, banjirnya apa. Jadi di indeks risiko bencana itu ada segala jenis bencana, segala kota di Indonesia ada levelnya. Nah, minimal kita tahu dulu nih, saya tinggal di Jakarta, ancamannya ada apa aja. Mas, punten, ini kayaknya kita lebih deket dikit kali ya, supaya, biar lebih kedengeran gitu. Kadang tuh aku suka berduduk dikit, Om Ben. Suka agak Lihat gitu. tembok itu bawahnya mau nyender. Aduh, ya saya juga. Ya, Mas Nanda, berarti ada beberapa informasi yang harus dicari spesifik memang ya. Untuk tahap awal, kalau nggak ada bencana, saya akan ngajak rekan-rekan RKN. Keywordnya cari aja IRBI. Nanti bisa share ke kita kali buat naruh di bawah deskripsi nanti. Boleh. IRBI aja. Jadi minimal yang pertama kita ketahui, kita tahu sih ancaman apa yang ada di sekitar kita dan level ancamannya setinggi apa. Itu dulu setidaknya minimal. Kayak misalnya berarti kalau misalnya orang Jakarta ya berarti Apa tahu ya aja nih di dengan Jakarta ancamannya, apa. terus levelnya apa aja. Itu nggak bisa langsung dengan tok Jakarta muncul gitu, nggak bisa dengan Maksudnya? teknologi. Ya tinggal aja Jakarta risikonya apa, jadi nggak pakai IRBI-IRBIan gitu, nggak bisa. Jadi begitu di IRBI, itu nanti tinggal klik masukin aja keyword Jakarta.
Kalau misalnya Bandung, masukin aja Bandung. Nah itu nanti lihat aja itu ada listnya. Minimal kita ngerti ada ancaman apa di sekitar kita. Nah kalau nanti udah tertarik lebih jauh, nah nanti kita belajar tentang bagaimana sih cara ngurangin risiko. Kalau mau nanti kita bisa kerjasama sih. Kalau ada teman-teman mau belajar bisa kontak aja ntar. Biar kayak di Jepang gitu ya. Jadi iya, kan aku juga melihat dari kalau misalnya di Jepang kayaknya udah Ya masuk merasa karena ya. di kurikulumnya sudah ada. Anak-anak kecil sudah dilatih. Kita malah nggak melatih anak-anak kecil itu. Iya, makanya kalau misalnya udah masuk ke pendidikan, sepertinya bisa jauh lebih mudah ya Mas ya. Setuju, karena kalau kita ngomong bencana, nih ngomongnya jadi serius jadinya. Iya nih, tapi serius tapi ini kayak penting soalnya Mas, esensial gitu. Jadi kalau ngomong bencana tuh ada 4 aja deh saya bilang. Itu ancaman. Tadi ancaman tuh lihat di IRBI. Ini memang iya nih. IRBI tuh. Gitu. IRBI. Baru tahu aku. Tuh ada Baru tahu. kota-kotanya. Oke. Ada IRBI. Yang kedua kalau ngerti ancaman. Terus kita ngerti tentang kerentanan. Ada istilah kerentanan. Jadi misalnya gini. Kalau kita sering buang sampah di sungai Atau kali lah. kali, semakin rentan nggak banjir? Rentan lah ya. Ya, artinya kita ngerti kerentanan, gimana caranya turunin ke kerentanan. Misalnya jangan buang sampah di sungai dan lain-lain, badan air. Nah itu kerentanan. Terus ada lagi istilahnya kapasitas. Kapasitas tuh kasarnya gini, punya pengetahuan, punya skill. Jadi misalnya, oh ancaman saya di sini kebakaran. Nah saya punya pengetahuan tuh tentang kebakaran. Kebakaran tuh kenapa sih? Gimana sih cara cegahnya? Terus kalau nanti ada kesiapsiagaannya, latihan kebakaran. Nah itu kapasitas. Nah ketika itu dikombinasi, itu akan menentukan tinggi rendahnya risiko. Jadi bisa aja kalau menurut IRBI, di tempat kita ancamannya tinggi. Tapi kalau kerentanannya bisa kita turunin, kapasitasnya kita bisa naikin, ancaman resikonya bisa kita turunin. Tapi sampai orang mampu segitu gimana ya? Apanya? Sampai orang bisa seperti itu gimana? Seperti apa nih? Seperti Anda ini. Punya kapasitas gitu. Ya kan nggak gampang itu. Kalau saya kuncinya baca, literasi, ya baca. Nah, tapi minat baca kita akan rendah. Iya sih. Nah, iya sih. Iya sih itu. Ya. Pas pertanyaannya gini, pertanyaannya tuh ada 2 tuh. Sebenarnya saya tuh bahasanya bukan minat baca ya. Kemampuan membaca kita rendah, memang penelitiannya gitu. Tapi apa benar minatnya rendah? Atau jangan-jangan karena emang nggak ada yang dibaca, makanya nggak baca. Gitu. Jangan. Nggak tahu apa yang dibaca, makanya ini saya kasih nih, ya IRBI. Bisa jadi bukan minat bacanya rendah, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Oke. Nah ini menyambung pertanyaan Om Ben nih Mas Nandan juga Om Ben mungkin ya. Kan kita tadi udah bicara idealnya. Ideal itu kita tahu peta risiko bencananya, terus kayak kita tahu tuh yang 4 prinsip tadi supaya minimal yang antisipasi, kapasitas, ancaman, kerentanan, kapasitas, resiko. Nah 4 itu kalau misalnya kita kuasai idealnya. Nah sebenarnya tantangannya tadi kan Om Ben juga nanya ya, supaya bisa ke situ tantangan masyarakat sampai yang akar bawah tuh juga paham, itu sebenarnya tantangannya apa sih Mas? Apakah memang serta-merta literasi saja atau memang gerakan warga untuk literasi warga juga masih kurang atau seperti apa Mas? Gini loh Mas, gimana sih sampai orang bawah itu paham? Ya, yang dibantu dari bahasanya bahasa yang gaul gitu loh. Ini kalau kayak gitu nanti jatuhnya saya jadi curhat nih. Tapi boleh nggak Mas? Boleh nggak? Nggak apa-apa curhat. Iya, curhat nggak apa-apa. Ntar dibilang julid. Iya, jangan. Jadi ceritanya ini kita tuh masih sedikit orang yang ngerti tentang bencana. Jadi artinya kenapa nggak nyampe bawah? Karena ini kayak telur dan ayam ya. Kita sedikit orang yang ngerti bencana. Betul. Terus bahan tentang bencana yang mudah dimengerti juga masih minim. Nah kalau orang nggak ada yang bikin, ya nggak akan nyampe ke bawah. Nah jadinya memang ujung-ujungnya tuh yang sekarang saya lakukan sih, saya suka ngajakin teman-teman, yuk bareng-bareng yuk
kita perkuat bangsa kita, karena saya nggak bisa kerja sendiri. Jadi kayak saya sekarang punya MPBI, punya pusat riset, tapi kan orangnya terbatas. Indonesia itu kan gede banget ya. Nggak usah Indonesia deh, Jakarta aja. Jadi kalau ada teman-teman memang punya kepedulian, pengen pertama minimal dia dengan belajar bencana untuk dirinya. Diri sendiri. Nah nanti abis dari diri sendiri kita bisa bermanfaat buat orang lain. Yuk kita kolaborasi. Oh, tapi membiasakan bagaimana supaya orang itu memiliki kesadaran seperti itu, bahwa saya butuh pengetahuan itu. Kalau nggak butuh kan, ya ngapain, masa gitu bodoh ya, gitu. Gimana sampai orang, supaya menarik gitu loh, supaya orang-orang generasi X dan Z itu melek gitu loh, melek lah ya, supaya ini sadar sehingga mereka itu menjadi, kan orang anak muda itu kalau tersentuh kan cepet gitu loh. Iya, kayak di Saya sih cuma ngomong gini, Jakarta deh atau Indonesia pada pengen jadi korban nggak? Kalau ada bencana, ya udah yuk belajar. Terus nanti kalau kamu udah ngerti, kamu bisa loh jadi pahlawan dengan ngajarin itu ke orang lain. Jadi kalau saya bilang gini, gimana sih bangun kesadarannya? Sebenarnya saya juga bukan orang ahli yang paling bangun kesadaran, cuman yang intinya gini, kalau kita belajar ke bencana, pertama kita bisa lindungi diri kita. Yang kedua, kita bisa melindungi orang-orang yang kita sayangin. Keluarga, pasangan. Nah, kalau kita udah bisa, kita bisa melindungi yang lebih luas lagi, Juga masyarakat pacar luas. kita juga. Ya, melindungi pacar, kenapa enggak? Betul. Kenapa nggak ngelindungin pacar? Iya, biar kita semakin misalnya disayang. Disayang. Oh, nanti kata pacar, ih, pacar gue ngerti ya cara melindungi pacarnya. Seperti Mas ini kan punya pengetahuan ya. Bagaimana pengetahuan ini dijadikan di-share semua publik supaya orang punya gitu loh. Kan bisa anak-anak pegiat media sosial kan luar biasa kemampuannya. Apakah ini tidak terjadi semacam kolaborasi lah bahasanya sekarang ini atau? Makanya saya sekarang lagi mendorong yang namanya literasi bencana. Jadi saya ini makanya tadi kan diterangin saya pegiat literasi bencana. Karena saya pegiat literasi, saya pegiat kebencanaan. Saya belajar tentang manajemen bencana dan saya ngelola taman baca dan rumah singgah. Nah ini sekarang saya combine. Jadi tapi apakah literasi bencana hanya kepada taman baca? Ini kan buat siapa aja bisa. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik tentang literasi bencana, pengen tahu, bisa kontak. Ntar kita bisa kolaborasi, collab lah. Bentuk collab bisa macam-macam, bisa bikin materi-materi pembelajaran, bisa bikin kegiatan latihan bareng, bisa bikin event-event bareng, banyak lah. Jadi nggak tergantung sekarang kepada namanya seolah ini tanggung jawab pemerintah. Enggak. Nah justru kalau kita di sekarang tuh ada yang namanya kolaborasi, ini bahasanya agak berat ya. Namanya kolaborasi pentahelix. Oh, apa itu pentahelix itu? Pentahelix, penta itu kan 5. Helix itu kan spiral lah, siklus. Jadi ini ada 5 pihak yang diharapkan bisa berkolaborasi. Yang pertama kita pakai rumusnya tuh A, B, C, G, M. A, B, C, G, M. A itu akademik. Jadi bagaimana akademik yaitu kampus, sekolah, bisa kerjasama. B itu bisnis, dunia usaha. C itu community, masyarakat, NGO, kayak kita ini. Terus G itu government, pemerintah. Terus yang M itu media. Nah kalau bisa kita collab berlima ini. Itu idealnya. Idealnya. Tapi kalau nggak ada 5, 2 boleh. 3 boleh. Semua lebih bagus. Semua lebih bagus. Jadi dirangkul semua. Nah, Mas Anda, Om Ben, ini kan kita ngomongin kita kan rekan RKN atau mungkin kita lah kan ini di Jakarta, Jabodetabek. Nah, mungkin kalau secara IRBI atau peta bencana sebenarnya apa sih yang harus kita paling kuasai gitu? Di IRBI? Iya, kan kita ada di IRBI ini pasti kita ada rawan bencana apa gitu. Apakah gempa, apakah banjir, apakah gunung meletus itu. Nah, kembali kepada daerah kita masing-masing. Kalau misalnya itu ngomongin Jakarta lah. Oke, ngomong Jakarta ini data menunjukkan ada 2. Bencananya itu adalah banjir dan kebakaran. Jadi kalau gempa tuh enggak ya Mas ya?
Menurut data sampai saat ini gempa belum menjadi bencana di Jakarta, walaupun banyak kejadian. Kan tadi bilang bencana tuh kalau ada korban, ada kerugian. Jakarta goyang-goyang aja. Goyang-goyang iya. Oh iya, Tapi kayak sampai kemarin sekarang kita loh, Ben. Iya, yang tadi ya kamu tapi kegoyang-goyang. sampai sekarang kan iya. berapa kali Jakarta gempa saya belum pernah dengar ada gedung runtuh. Saya belum pernah dengar ada korban. Dulu itu kebanyakan, nah ini saya tapi nggak ngomong Jakarta, banyak kejadian korban gempa malah korban nggak langsung Om Ben. Oh. Korban nggak langsung bukan karena gempanya, karena panik turun tangga keinjek, matinya meninggalnya meninggal keinjek. Biasa. Karena kita nggak ngerti kalau gempa ngapain. Iya, kepanikan. Panik ketika ada bencana dari atas turun lari sana di tangga ada yang jatuh. Kan ada tuh kejadian yang keinjak-injak. Jadi sebenarnya bukan karena kejadian bencananya, tapi karena akibat nggak ngertinya. Oke, berarti masalah banjir dan Kebakaran. Di Jakarta itu kalau data terakhir sehari itu bisa 3 atau 4 kebakaran. Jadi Karena apa kebakaran karena dempet-dempet itu. ya kebakaran di Jakarta tuh ada karena listrik, ada karena kompor meledak, ada karena rokok. Oh gitu, bukan karena tempatnya yang dempet-dempet itu. Tempat dempet itu kalau ngomong dempet itu kita ngomong kerentanan. Kerentanan. Jadi karena dempet kerentanannya jadi tinggi. Jadi Jakarta ini coba perhatiin, kalau udah musim kemarau pasti kebakaran udah mulai banyak. Karena emang kan api itu butuhnya panas, oksigen, sama bahan bakar. Bahan bakar tuh bisa kayu, bisa kertas. Tapi bukan karena dibakar ya. Nah itu sih. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu kita nggak masuk situ. Kita nggak masuk sana. Kita nggak masuk sana. Om Ben julid nih, Om Ben nih. Kalau saya nggak masuk yang ke situ, Om Ben. Oh, saya kira itu. Kalau saya nggak masuk ke situ, Om Ben. Oke. Nah, jadi kayak begitu. Jadi Jakarta ini kalau dempet, udah dempet, rumahnya kayu, udah gitu di sekitarnya banyak plastik, ya udah tambah rentan. Udah ancaman di musim kemarau ancamannya tinggi, bahan bakarnya banyak jadi rentan. Udah gitu pengetahuan tentang penyebab apinya nggak ada, jadi kapasitasnya rendah. Kira-kira resikonya gimana? Ya walau, ya kembali lagi takdir ya Bang. Nanti bilangnya, ini takdir. Iya, takdir ya. Oke. Berarti memang Jakarta ini nih rekan RKN ya, ini perlu dicatat ya. Berarti rentannya itu bukan masalah gempanya, tapi mungkin gempa ada goyang-goyang dikit. Tapi harus ditambahkan adalah masalah mitigasi kebakaran dan juga banjir gitu ya Mas ya. Jakarta ya. Kalau Jakarta. Oke. Kalau Jakarta itu bencana yang tercatat itu justru kebakaran dan banjir. Jadi kebakaran itu kalau di musim kemarau, banjir itu kalau lagi di musim hujan. Jadi itu hujan kita siap sedia. udah, oke, ini udah mulai Tapi kalau hujan. pawang hujan gimana supaya itu tidak terjadi banjir itu? Saya tuh sebenarnya kalau saya bisa belajar paham hujan, saya pengen loh. Jadi bisa mengurangi resiko bencana. Saya nggak bisa belajar tentang itu. Dan dipakai kalau kondangan ya Mas Anda. Kalau kondangan Enggak, masalahnya teratur ya. pengalaman saya, seandainya pun ada pawang hujan, dia kan cuma hujan lokal ya. Tapi kalau se-Jakarta hujan gimana? Pawang hujannya mau berapa banyak? Benar. Masa kita pindahin ke Bogor? Iya. Kita pindahin ke Tangerang? Oke. Nah, Mas Nanda, Om Ben, ini tuh ada yang menarik juga loh. Di beberapa media sosial aku ya, seliweran gitu, teman-temanku tuh play jadi volunteer gitu, apalagi pas Semeru kemarin itu banyak banget beberapa yang kesana lah. Nah, kalau ngomongin soal masalah volunteer sebenarnya Mas Nanda, Om Ben, ini apakah semua orang bisa menjadi volunteer, dan kalaupun misalnya kita assess diri kita sendiri nih? Ya karena kan tergantung kemampuannya ya. Takutnya gini loh, orang itu hanya untuk selfie bahwa saya udah melakukan ini. Iya, show off, tapi dia tidak punya kemampuan. Terus akhirnya membuat repot juga karena nggak ada kemampuan, nggak ada keterampilan, terus nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan, hanya gerombolan aja. Itu kan juga membuat nyusahin orang gitu loh. Tapi setiap orang, itu bisa jadi relawan kok. Setiap orang asal kontribusimu yang nyata. Oh, jadi nggak serta-merta semuanya langsung kayak Enggak. Misalnya orang yang jago sosmed, kan bisa dia dengan sosmednya menggalang kebutuhan warganya apa. Tapi yang lebih penting menurut saya menjadi relawan itu untuk apa? Mencegah supaya bencana itu bisa diatasi. Ini yang kurang. Gimana Mas? Ya, jadi gini, kalau kita ngomong relawan,
Nggak ada yang melarang siapapun jadi relawan. Berarti aku pun boleh. Siapapun bisa, malah itu bagus. Saya malah ngajakin teman-teman, yuk jadi relawan yuk. Bangsa kita tuh butuh banyak relawan. Dan tidak hanya di bencana saja. Tapi ketika kita ngomongnya konteks bencana, tentu perlu ada kompetensinya. Nah, perlu ada keterampilannya. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk. Karena gini, karena kami tuh selalu bilang, kami punya prinsip ya kalau turun bencana, penyelamat adalah penyelamat. Korban adalah korban. Jangan sampai penyelamat jadi korban. Nah, kebanyakan orang-orang yang pengen jadi relawan kan orientasinya pengen jadi penyelamat. Tapi ketika dia nggak ngerti itu, resiko dia jadi korbannya gede. Jadi kita udah repot ngurusin yang kena korban, tiba-tiba ada potensi korban datang lagi. Nah itu. Kedua, kalau di bencana tuh kan kebanyakan datang tuh ya karena di kita tuh negara kita kan negara paling dermawan sedunia. Jiwa mau menolongnya tinggi. Nah mereka tapi kalau perhatiin nih, kalau kebanyakan datang tuh kan biasanya datang tuh ngirimnya logistik, makanan, baju. Ini kayak Semeru, saya kemarin turun dari Semeru, itu logistik sampai berlebih. Mubazir gitu. Jadinya karena apa? Mereka taunya tuh jadi relawan tuh ngumpulin logistik ngasih. Atau berapa kali kejadian bencana, saya tuh selalu bilang, Mas, turun di Semeru ya, iya, atau turun di mana? Kita mau ngasih baju dong. Aku nggak nerima baju. Kenapa? Karena di kejadian bencana banyak baju yang ujung-ujungnya jadi sampah. Karena apa? Pertama, ukurannya belum tentu cocok, ininya belum tentu cocok, dan banyak juga yang ngirim baju itu udah kadang-kadang udah nggak layak, kayak gombal. Udah rombeng-rombeng. Jadi saya selalu dan bawa baju kayak saya dari sini ke Semeru, daripada kargo saya isi baju, mendingan saya isi yang lain. Kayak gitu. Jadi ketika ngomong bencana, mau jadi relawan, sebenarnya di relawan bencana tuh banyak, kita nyebutnya klaster. Ada bisa di medik, jadi yang punya keterampilan medis bisa ke medik. Ada klasternya klaster pengungsi, ada klaster pengungsi. Nah, klaster pengungsi itu bisa, kalau yang jago masak bisa di dapur umum. Terus kadang-kadang di bencana tuh kan suka banyak pengungsi, misalnya anak-anak yang stres. Bisa kalau ada yang jago dongeng, bisa jadi relawan pendongeng, bercerita. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Jago pembuat mainan bisa kan? Ya, bisa. Jadi kalau ada yang ngerti mainan tradisional, datang ke pos pengungsi, nggak perlu harus bawa ngumpulin susah-susah. Saya datang, saya mau ngajak anak-anak main-main tradisional, bisa. Atau ada jago vlog, datang ke lokasi, dia bikin vlog dengan tujuan ngajak orang, semakin banyak yang bantu, kan juga bisa. Jadi banyak banget sebenarnya di bencana yang tidak harus identik. Jadi relawan itu harus kayak SAR, harus ada skill tersendiri. Betul. Nah, kenali skill kita yang bisa kita bantu. Termasuk skill terkecil apapun, misalnya masak ataupun berkomunikasi dan bercerita gitu ya. Bercerita bisa, masak bisa. Datang aja ke posko, ada yang macem-macem lah saya bilang. Saya kemarin turun di Semeru malah saya nggak bawa logistik sama sekali. Saya datang, saya bawa teman-teman namanya yang biasa untuk melakukan tension release exercise. Jadi teman-teman yang stres, relawan yang stres, pengungsi yang stres, kita lakukan kegiatan itu. Jadi mengurangi stres, terus saya ngurusin sekolah darurat. Nah kalau abis ngomongin soal volunteer, oke lah, berarti kita harus tahu kemampuan kita sendiri. Nah yang kadang aku suka kecelek itu, Om Ben dan juga Mas Nanda, itu adalah karena aku kan anak sosmed banget nih. Nah ketika aku lihat sosmed tuh kayak banyak berita-berita yang kacau balau ya, dalam artian tuh kayak hoaxnya tuh parah banget. Nah untuk bisa menanggulangi hal itu tuh sebenarnya kita harus memfilter gitu tuh seperti apa sih? Karena bukan cuma aku dong nih yang muda-muda, tapi yang kayak mama papaku itu semua juga sampai kenal loh. Dengan saya bisa memfilter dan bisa menyetop di saya, sebenarnya udah jadi relawan loh. Relawan untuk memberikan informasi yang benar. Jadi relawan itu tidak harus ada turun ke lapangan.
Jadi zaman yang digital gini ya. banyak loh. Ada beberapa teman-teman yang bikin platform yang justru melawan hoax terhadap ini. Relawan juga tuh. Nah, memastikan bahwa sumbernya adalah sumber yang kredibel. Nah, terus kedua yang tadi terkait kata Om Ben, banyak banget yang manfaatin. Makanya kalau saya biasanya, kalaupun saya mau bantu, saya memastikan juga lembaga itu saya tahu atau saya kenal. Siapa orang di baliknya. Dan ini, nah itu kan sebenarnya kalau orang-orang yang udah turun bencana kayak saya udah biasanya kita udah punya portfolionya. Nah, jadi saya kadang-kadang sih Om suka buka ini juga sih ke rekening pribadi, cuma donasi. Saya mau turun ke Semeru, siapa yang mau nitip? Saya kadang-kadang juga gitu, cuman karena teman-teman tahu. Tuh, ya kredibel kan sudah. Jadi mereka itu, nah biasanya habis selesai nanti saya bikin laporannya, transparansinya. Saya kadang-kadang begitu juga sih Om. Jadi kalau turun bencana, saya kadang-kadang buka. Ayo, saya mau turun nih ke sini, siapa yang mau nitip? Saya bilang gitu. Oke. Nah ini kayaknya setelah ngomongin hoax ini dari tadi udah cas ya. Ini mungkin boleh kita ke kesimpulan akhir kali ya. Kalau dari Mas Nanda dulu deh. Mas Nanda dulu, apa sih Mas yang harus digalakan di masyarakat, penegasan deh untuk yang terakhir nih? Ya kalau saya sih bilang, nah ini kepada kita ya. Saya sih cuma bilang, kita perlu paham dengan di mana kita tinggal. Jadi yuk kita pahami lingkungan tempat tinggal kita supaya kita aman. Karena gini, kita kerja mati-matian, ngumpulin mati-matian, tapi kita nggak ngerti bencana, atau udah punya rumah bagus, nggak ngerti daerah banjir, habis tuh rumah. Punya mobil bagus, atau nggak ngerti kebakaran, kebakaran tuh mobil. Jadi saya bilang gini, saya selalu bilang di satu sisi kita meningkatkan taraf kita, tapi di sisi lain kita perlu jaga nih. Nah makanya kenapa saya ngajak teman-teman, yuk ke literasi ya, pahamin ancaman yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Itu untuk kamu sendiri loh. Selain nanti kamu bisa untuk ke orang lain juga. Oke, nah itu dari Mas Nanda tuh ya. Kalau dari Om Ben nih, Om Ben buat ya kalau gini, saya lihatnya gini, bencana itu kan setiap waktu mengancam kita. Setiap waktu di depan mata kita. Maka kesadaran bahwa bencana itu menjadi bagian hidup kita, maka mari kita siasati. Lah untuk menyiasatin itu, gunakan jari-jarimu. Paling simpel ya. Paling simpel, iyalah. Zaman sekarang. Lah, jari-jarimu untuk apa? Untuk mengedukasi agar orang sadar. Minimal edukasi diri sendiri. Gunain jarinya untuk edukasi diri. Baru setelah itu di-share. Lah untuk nge-share butuh yang namanya pengetahuan. Lah untuk pengetahuan butuh Anda. Boleh, kalau ada yang mau nanti kontak aja RKM aja. Itu. Kita bisa join, kita bisa collab. Kalau ada yang tertarik, saya membuka diri untuk collab. Karena memang dengan kolaborasi itu adalah kunci, mungkin bisa kita gitu ya. Itulah gotong royong. Gotong royong. Jadi sekarang bukan mimpi adalah kunci. Jadi kolaborasi adalah kunci. Oke, siap. Thank you Om Ben, thank you Mas Nanda untuk waktunya. Rekan RKN juga terima kasih yang udah standby dari awal kita ya, dari awal ngomongin gimana cara menghidupkan semangat untuk literasi bencana, kemudian sampai dengan kita ngomongin gimana sih caranya untuk dasar volunteer, jenis-jenis volunteernya, dan ada cara-cara untuk melawan hoax yang tadi udah diungkapin sama Mas Nanda dan juga Om Ben. Thank you untuk Mas Nanda sekali lagi, Om Ben juga terima kasih. Semoga kita semua ya bisa tidak gagap bencana ya, dan aktif untuk melawan hoax itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekiranya pengen nge-share topik apa sih yang menarik buat pembahasan RKN next-nya, boleh gunakan jari-jarimu seperti yang Om Ben sama Mas Nanda ngomong. Silakan ketik komentarnya di bawah ini, dan pasti nanti tim dari RKN akan menyaring dan akan pasti kita bahas ya Om Ben ya, karena ini seru-seru banget termasuk diskusi kita yang ini ya. So mungkin terakhir kita selipin pesan jangan julid bosku kali ya, bareng-bareng kali ya ke sini ya, karena jangan julid ya, kita harus mencari tahu dengan gunakan jari-jari ya. Oke, kita langsung ngomong ya. Mas Nanda ya, dengan muka termanis dan terimut ya. Oke, 1, 2, 3, jangan julid bosku. Terima kasih, sampai jumpa next time. Jangan lupa prokes. Thank you Om Ben, Mas Nanda. Cus.